Jadi ceritanya gitu ya di, channel Mama Dia Bahagia Kid ini aku mau cerita, gimana akhirnya aku tumbang sama pesona Q-Wave siapa tahu gitu ya. Yaitu tadi aku bilang di awal ada yang relate dan lagi butuh alternatif healing apa nih gitu di tengah segala, urusan. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mama Dea, karena bahagia bukan cuma tentang hasil, tapi juga perjalanan. Jadi video ini aku buat karena bisa dibilang merayakan atau bisa dibilang momennya pas. Jadi salah satu boyband favoritku itu baru aja comeback. Mungkin kalian bisa tebak sahabat Mama Dea siapa aja yang boyband Korea yang baru aja comeback. Ya, jadi aku tuh suka banget sama BTS atau Bangtan Sonyeondan. Nah, cuman sebelum aku cerita kenapa aku suka, jadi ada behind story yang lucu gitu ya. Yang pertama itu, akhirnya aku ngedengerin salah satu lagu mereka dari album yang baru aja rilis, itu Arirang gitu. Jadi aku denger yang normal dan entah kenapa, ih kok bisa relate sama aku yang sekarang statusnya udah berganti nih. Dari dulu kan dengerinnya pas single, sekarang udah jadi istri dan juga udah jadi mama. Dan aku buatlah itu di TikTokku, dan ternyata apresiasinya cukup tinggi. Maka kepikiran nih mau ngomong yang lebih detail lagi masalah kesukaanku terhadap baik itu BTS maupun K-Wave ya, Korean Wave. Sebenarnya bukan mengagung-agungkan dalam artian menepikan budaya lokal, tapi lokal juga banyak yang bagus. Nah, cuman ini kayak sekadar intermezzo aja, karena selama ini kan konten Mama Dea selalu cerita tentang parenting, tentang gimana aku struggle baik bekerja ataupun aktualisasi diri. Nah, ini dia cerita tentang aku gitu ya, tentang kesukaanku dengan Korea. Jadi cerita lucunya adalah gitu ya, mungkin ada yang relate juga gitu ya. Pernah nggak sih kalian ngerasa benci banget sama sesuatu, tapi ujung-ujungnya malah jadi cinta? Makanya ada yang bilang batas benci sama cinta itu tipis banget. Jadi jujur, dulu itu gitu ya, bisa dibilang aku orang yang paling depan kalau ada fans-fans boyband sejenisnya, kayak ngapain sih serius lihat cowok ganteng doang gitu, emang ngerti bahasanya ya gitu ya, atau bahkan dulu tuh aku sampai skeptis, itu tuh emang asli ya gitu mukanya. Wah, aku bisa dihujat nih kayaknya. Tapi ya gitu ya. Karena dulu terlalu banget ngehujat, kayak kalau denger orang lagi ngomongin Korea tuh kayak, "Apa sih?" gitu ya. Atau misalnya pas kakakku lagi, "Ini nih bagus nih," gitu, drakor, drama Korea pas itu, 2000-an itu Full House sama Boys Before Flower. Nah, yang Boys Before Flower tuh awalnya makin nggak kepengen ngikutin, karena kan itu kayak adaptasinya Meteor Garden, jadi kayak udah, nggak aku kalau misalnya yang sama adaptasi tuh dulu jarang banget cocok. Nah, jadi ya udahlah gitu ya. Nah, sekarang gitu ya, aku malah justru sebagai seorang mama masih menjadikan drama Korea itu sebagai salah satu selingan gitu ya. Antara apa, misalnya dulu tuh kan pas zaman Dea masih bayi kan nyusuin 2 jam sekali, ya udah tuh masa-masa bandelnya adalah, kalau nonton drakor itu di-mute, terus ngandelin subtitle-nya, atau misalnya ngedengerin lagu sampai nyusuin pakai headset Bluetooth. Nah, jadi ceritanya gitu ya di, channel Mama Dea Bahagia Kid ini aku mau cerita gimana akhirnya aku tumbang sama pesona Q-Wave siapa tahu gitu ya. Yaitu tadi aku bilang di awal ada yang relate dan lagi butuh alternatif healing apa nih gitu di tengah segala urusan. Nah, di tahun 2000-an itu gitu ya, seingatku pas zaman aku sekolah, K-pop itu mulai booming. Jadi lewat, three big hit company ya, SM, JYP, sama YG. Dan dulu beneran no offense tapi nggak masuk di akal aja. Gimana cara suka ketika nggak ngerti bahasanya, karena dulu tuh masa-masa awal tuh yang kita kalau suka sama lagu tuh kan nyatet liriknya segala macem. Nah, tapi temen-temenku yang aku lihat suka sama Korea tuh sampai harus menghafal huruf baru, bahasa baru. Jadi kayak, kok effort banget, hiburannya di mana gitu ya. Nah, sama
Kalau misalnya untuk drama Korea sendiri gitu ya, itu kan series ya. Nah, aku tuh lebih ke tipe yang penikmat film sekali selesai. Jadi pas, orang-orang mulai demen-demen sama drama drama Korea, aku nggak ikut-ikutan. Apalagi menurutku ya itu tampilan, aktor-aktor atau aktris-aktrisnya terlalu terlalu nggak make sense lah. Walaupun sebenarnya kalau bisa dibawa bercandaan gitu ya, se-nggak make sense-nya tampilan, pemain drama Korea, itu kadang masih lebih terlente atau nggak make sense lagi film Indonesia, mohon maaf gitu ya. Nah, semua berubah di tahun 2016. Jadi waktu itu, waktu akhir aku masih di kampus, jadi teman-temanku udah pada lulus, tapi aku tinggal skripsian. Nah, aku tuh jadi housemate, aku tuh numpang di rumah sahabatku namanya Emil, sama adik sepupunya yang tinggal bareng sama dia, Ishak. Nah, Emir sama Ishak ini penggila Korea banget. Kalau nggak salah aku, mereka berdua tuh dulu suka banget sama EXO. Nah, cuman karena mereka di rumahnya Emir kita nggak pakai internet. Nah, sedangkan aku kan masih sering ke kampus. Jadi, Emir sama Ishak itu sering minta tolong buat downloadin drakor atau variety show Running Man pas itu. Running Man ke pakai WiFi kampus. Ya udahlah, pas masa 2016 itu masa-masa, orang tuh lagi banyak banget nonton, drama Descendant of the Suns. Penasaran nih kan, walaupun sebenarnya hati ini masih kayak, "Masa iya sih?" Pas ngeliat posternya kan, mana ada tentara seganteng Song Joong Ki gitu kan ya. Enggak, ini enggak realistis. Cuman pas akhirnya ngelihat klip, satu klip, 2 klip, 3 klip, itu kan udah mulai zamannya Instagram. Kok kayaknya bagus gitu ya. Dan aku ngerasa, eee, Korea gitu ya, berhasil mengangkat cerita gitu ya, dari berbagai tema yang beragam. Ketika pas masa itu aku nonton film atau sinetron Indonesia tuh ujung-ujungnya nggak jauh dari misalnya Amnesia, Ketuker, Sakit Parah, atau misalnya apa, eee, Konflik yang Kaya sama Yang Miskin, gitulah pokoknya. Dan drama Korea itu muncul dari mulai dokter, hukum, terus juga rumah tangganya relate banget masalahnya, parenting-nya juga ada. Nah, udahlah kecanduan nih kayak, banyak banget ya ternyata genre dari drama Korea yang bisa diangkat ceritanya gitu ya. Terus ada lagi variety show yang pas pada saat itu masih booming banget, Running Man, dengan tiap episode tuh gamenya beda-beda. Walaupun ada satu season yang name tag yang cabut belakang itu kan, itu sebenarnya selalu sama ya ritmenya, Jungkook tuh kan selalu yang paling menang, tapi tetep aja pas itu seru banget liatnya, dan itu jadi hal yang fresh dan bikin aku ketawa sampai sakit perut. Nah, mulailah runtuh. Aku mulai kenal istilah begadang demi, namatin 16 episode. Jadi aku mulai nyari-nyari, apa nih, tapi aku nyari dulu yang pada saat itu yang udah komplit. Jadi, mulai cek Drakorindo, zaman itu Drakorindo sama K-Drama apa ya websitenya. Kalau dari yang komplit udah habis gitu ya, akhirnya aku sampai ngikutin drama ongoing, yang drama ongoing itu kan kalau misalnya di Korea tayangnya malam, nah di Indonesia pasti jam 10 pagi itu udah ada antara yang hard subs ataupun yang subtitlenya harus di-download ulang di Subscenes. Mungkin, sahabat Mama Dea ada yang relate ya pada masa-masa untuk nonton, drakor ongoing sebelum ada, streaming kayak misalnya Viu dan sejenisnya. Nah, dari awalnya aku nonton Descendant of the Sun, terus habis itu nonton drakor-drakor yang lain, nonton klip-klipnya, YouTube-ku juga terpengaruh. Nah, algoritmanya mulai nih muncul penawaran-penawaran tentang, K-pop. Nah, selain alasan yang udah aku sebutin sebelumnya, kenapa aku belum bisa gitu ya, belum bisa suka sama K-pop gitu ya, mungkin aku terdengar rasis, tapi aku ngerasa muka mereka tuh mirip semua. Nggak bisa dibedain, dan pada saat itu gitu kan yang paling sering banget diomongin sama teman-teman SMA aku tuh SM sama di SM ada Suju sama ada EXO. Yang masa-masa awal tuh personilnya 13 dan aku nggak bisa ngafal 13 orang itu, ya Allah ini siapa saja, dan tiap konsep MV kan mereka ganti tampilan, ganti model rambut gitu ya. Nah, di sekian algoritma tentang, K-pop ini muncullah BTS dengan 7 orang aja yang karakter mukanya tuh gampang banget dibedain satu sama lain, terus musiknya juga asik. Nah, pada saat itu MV yang pertama aku tonton itu Blood, Sweat, Tears. Jadi bisa dibilang sebenarnya gitu ya, aku suka BTS itu, istilahnya masa mereka udah glowing up lah.
Itu masa udah cakep. Nah, cuman aku ternyata nggak berhenti di situ karena penasaran gitu ya. Akhirnya aku lihat diskografi mereka yang lama-lama. Terus sampai akhirnya, kalau nggak salah apa ya namanya, BTS Now ya. Jadi kayak ada dokumenter mulai dari mereka di agensi. Jadi yang aku paham kan biasanya idol itu kan punya dorm atau asrama yang istilahnya cukup proper lah gitu ya untuk mereka tinggal. Tapi BTS tuh kayak tinggal di apartemen kecil. Terus juga ada mereka apa? Kalau nggak salah aku ingat tuh yang shot on the roof. Terus pokoknya banyak lah session-session mereka kayak kok sederhana banget gitu. Sampai kemudian mereka ada ke LA juga nyebarin tiket, terus nonton variety show mereka, klip-klip yang mereka buat sendiri dari misalnya perjalanan ke Bon Voyage hingga mereka akhirnya nyampe Billboard. Jadi aku akhirnya jatuh cinta sama value mereka, akhirnya aku lihat semua albumnya mulai dari kayaknya apa sih, School for Love atau apa sih yang covernya putih. Nah, aku udah lupa namanya, tapi istilahnya aku lihat dari title yang NO, terus atau misalnya rapnya yang bertiga, RM, J-Hope sama Suga yang pada Gosan sampai sekarang. Dan justru gitu ya, awalnya aku suka banget sama album Wings. Kalau ditanya album favoritku, aku bakal jawab The Most Beautiful Moment in Life. Hwang Yang Yeon Ha. Jadi rasanya tuh liriknya dalam banget, bahkan judul album ini gitu ya, sampai aku jadiin judul esai pas aku coba apply beasiswa LPDP. Karena maknanya kan dalam banget kayak, ya itu juga salah satu dari tagline-nya si Bahagia Kid ini. Kayak bahagia tuh bukan cuma tentang hasil, tapi juga perjalanan yang ada di dalamnya. Kayak bunga yang mekar dari kucup sampai dia jadi sebagaimana orang bisa menikmati keindahannya. Nah, sebenarnya gitu ya, nah aku sempat ngobrol nih sama kakakku yang psikolog, dan emang ada ternyata riset ilmiahnya kalau kesendirian, loneliness, status single itu agak berpengaruh sama kesukaan terhadap sesuatu. Baik itu bisa jadi penyayang banget sama hewan, pelihara hewan, atau menyukai misalnya artis atau aktor atau band tertentu. Jadi ketika kemudian, Mama Dea aku berganti status jadi seorang istri dan juga mama, hobinya tuh mulai berubah. Jadi otakku rasanya udah nggak kuat dan nggak cukup lagi gitu untuk nonton drakor yang berat-berat atau yang mikir keras. Bahkan yang terlalu receh kayak drama yang percintaan sekolah itu juga akhirnya aku udah nggak relate. Jadi sampai sekarang pun aku lebih sering rewatch drakor lama pas lagi nyusuin. Bahkan lebih sering ngulang-ngulang adegan, padahal tuh sampai sekarang aku penasaran banget, aku pengen nonton When Life Give You Tangerines, itu kan kayaknya bagus banget, tapi sampai sekarang masih belum sempet ku tonton, dan aku rencananya pengen banget nonton, pengen banget nge-review, karena katanya itu relate banget sama kehidupan, terutama kehidupan berpasangan dan berumah tangga. Nah, untuk masalah BTS gitu ya, begitu aku berganti status menjadi seorang istri, menjadi seorang mama gitu ya, jujur aja deh ya sahabat Mama Dea, terutama yang cewek gitu ya, ketika misalnya kita suka sama boyband gitu ya, pasti kita pernah lah berfantasi gitu ya, "Aduh pengen jadi pasangannya nih," gitu ya. Nah kan ketika udah jadi istri ataupun udah jadi ibu gitu ya, aku udah nggak di jalur sana lagi gitu ya. Udah bukan lagi agak sedikit berfantasi mencintai mereka dengan cara demikian gitu, tapi benar-benar murni karyanya, terus mereka wamil gitu ya. Dan sebenarnya pada saat rentang itu kan ada solo karir juga. Aku tuh OT7, jadi aku suka semuanya, nggak punya preferensi sih, satu mana yang paling kusuka. Dan terus pada masa itu solo, oh ya udah gitu ya. Terus habis itu juga muncullah cerita-cerita skandal-skandal manusiawi luar. Aku nggak membenarkan kesalahan yang dilakukan ya, tapi kalau dibandingkan sama boyband-boyband lain, kesalahannya BTS tuh kayak masih lebih minim lah gitu ya. Dan terus belum lagi fan war antar fandom yang udah nggak relate sama aku yang udah jadi istri sama mama. Jadi pas 2022 itu kan album Proof keluar. 2000 itu aku 2023 nikah. Jadi kayak dari situ udah mulai nggak ngikutin bener-bener lagi. Padahal dulu itu dari yang awal kebijakan
MV tuh kan pas jam kerja tuh kalau nggak salah, jadi digeser ke jam malam, biar orang lebih bisa dulu tuh sering tuh, klik ya, streaming ya, naikin view." Nah, dulu tuh sampai segitunya, sekarang tuh kayak bahkan yang kemarin Arirang itu yang swim keluar gitu ya, itu kan hari lebaran tuh. Nah, aku bahkan nontonnya kayak 3 hari setelah, terus seminggu setelah rilis tuh baru bisa kelar 10 track. Jadi yang pas di Netflix ada, comeback-nya, itu bener-bener seminggu, 2 minggu tuh baru sempet kutonton gitu ya. Makanya itulah yang tadi aku bilang, aku akhirnya coba buat penafsiran satu lagu, Normal itu, dan ternyata pas apresiasinya positif, aku kayak, kayaknya gitu ya, akan menarik gitu ya, khususnya untuk BTS gitu ya. Gimana gitu ya, dulu aku mendengarkannya dengan semangat menggebu-gebu, semangat muda, tapi ternyata karya mereka itu masih bisa didengarkan ketika aku sebagai mama. Itu khusus untuk BTS, dan ternyata gitu ya, untuk drama Korea pun, masih banyak kok yang bahkan relate sama ibu-ibu gitu ya. Mungkin kalau salah satu judul yang paling banget diinget tentang kalau drama Korea tuh Hai Bye Mama, itu kan relate banget tuh. Terus juga, aduh lupa lagi, yang dimainin sama Park Bo Young yang dia jadi suster, kalau misalnya sahabat Mama Dea ingat. Nah itu kan ada tuh masalah dia ngadepin mental health-nya. Itu tuh masih bisa relate kok sama orang-orang di 30 tahun ke atas kayak aku. Jadilah, tuh ceritanya gitu ya, ternyata gitu ya, aku menjadikan, K-pop dan K-drama gitu ya, dengan pesona mereka yang ternyata, bisa lintas usia. Jadi bukan cuman hiburan, tapi juga healing time tersendiri gitu ya. Bahkan sekarang tuh aku jadi gabung di grup WA, namanya tuh Super Mom Fangirling Communities. Jadi di situ tuh ada banyak banget masing-masing boyband dan aku cuman gabung yang ARMY gitu ya. Di situ seru banget jadi berbagi sesama ibu-ibu, dari sisi fangirl tapi setelah urusan domestik. Nah, mungkin bisa dibilang kalau misalnya khusus BTS, aku sekarang beralih menjadi yang namanya quiet ARMY gitu ya. Jadi, itu sedikit behind story gitu ya. Kenapa akhirnya, aku suka sama K-drama dan juga K-pop, dan rencananya ke depannya aku bakal nge-review gitu ya. Jadi kalau misalnya sahabat Mama Dea, ada drakor atau lagu K-pop yang pengen aku review, versi 30 tahun ke atas gitu ya, bisa spill di kolom komentar. Terus, jangan lupa gitu ya, like sama subscribe supaya kita bisa bahagia bareng-bareng lewat, channel Mama Dea Bahagia Kid ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.